Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Jadi hari ini Zoom singkat menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan untuk UAS kita, mata kuliah komputer grafik dan visual data D. Nah, pertama mungkin diawali dari petunjuk ya. Jadi silakan nanti menjawab soal dengan baik dan benar. Terus ya, jawablah menggunakan lembar jawaban yang sudah saya sediakan tanpa merubah format. Lalu di dalamnya nanti silakan di copy paste kode program utama atau keseluruhan dan 10 pieces hasil screenshot project. Nah, nanti di situ di soal ini ada detail tabel capaian. Nah, di lembar jawaban silakan kalian misalkan capaiannya menerapkan transformasi geometrik 2 dimensi. Disebutkan saya mengimplementasikan translasi. Nah, copy paste coding program yang translasi tadi, yang ada translasinya. Sesuai capaian tadi, misalkan ngomongin transformasi geometri, berarti kan translasi. Oke, copy paste coding yang ada translasinya. Setelah itu di screenshot juga. Di screenshot. Jadi nggak usah semua. Misalkan bagian mana yang khusus, yang objek yang ketika ditranslasi gitu. Terus setelah semua selesai tabel capaiannya, itu kalian membuat video seperti biasa. Isinya adalah running project secara keseluruhan, ya, di running biasa, misalkan kayak bikin game-game gitu. Seperti kemarin karakter utamanya digerakkan ke kanan ke kiri, terus misalkan kalau mepet pojokan layar, batas layar kanan kiri misalkan mati atau ketabrak musuh mati. Nah, seperti itu running aja seperti biasa. Setelah running keseluruhannya sudah selesai, kalian jelasin bagian ini untuk misalkan untuk jadi jelasin untuk capaian transformasi geometri 2 dimensi saya menerapkan fungsi translasi di mana disorot objek misalkan objek rectangle ini saya translasi dari titik awalnya adalah di sini, saya translasi menggeser 10 pixel ke 10 pixel di sumbu X, 10, 100 misalnya. Jadi dia akan bergeser ke kanan, misalkan gitu. Terus hasil rekamannya seperti biasa diupload di YouTube. Nah, link dari YouTube tadi disertakan juga ke dalam lembar jawaban, lalu dikonvert ke PDF. Setelah itu, PDF tadi diupload di 2 platform ini, yaitu Siakat dan juga Elitak sebelum deadline. Deadline-nya adalah hari Selasa. Gitu. Nah, tabel capaiannya itu apa aja, Bu? Jadi di dalam proyek kalian itu seperti yang saya bilang sebelumnya harus menerapkan keseluruhan konsep yang sudah diajarkan pada kelas ini. Nah, ini sudah saya masukkan semua kecuali yang 3 dimensi. Jadi yang pertama, ya, capaian yang pertama adalah terdapat shape dasar 2 dimensi. Jadi contohnya, minimal 3 ya. Contohnya misalkan arc, circle, ellipse, line, rectangle. Misalkan kalau kalian masuk ke processing, terus reference, dan apa aja itu shape gitu kan. Kalian masuk aja di processing reference shape ya. Nah ini, misalkan dua dimensi primitif. Ada arc, circle, ellipse, line, poin itu titik, ada kuat, rectangle, square, sama triangle. Nah, itu terserah mau dipilih yang mana. Yang penting sudah menerapkan shape dasar pada 2 dimensi minimal 3 objek. Itu bobotnya adalah 15. Setelah itu kalian juga insert picture ke dalam layar dan melakukan pengolahan citra 2 dimensi. Seperti misalkan gambar apalah terserah, kalian buat citra negatif atau kalian proses menjadi grayscale atau kalian tambahin efek blur. Nah, itu bobot nilainya ada 15. Gambarnya nggak usah gede-gede gitu ya. Misalkan ini layar keseluruhan ya,
tampilin aja di pojok kanan kiri atas gitu ada gambar apa, terus kalian rubah jadi citra negatif, atau kalian proses jadi grayscale, atau kalian blurin, seperti itu. Atau kalian bikin background, misalkan kayak game-game yang project UTS kemarin, gambar background-nya ngambil gambar apa, landscape pemandangan, terus kalian blurin gitu juga bisa, atau kalian grayscale kan juga bisa. Itu sudah termasuk untuk memenuhi capaian yang nomor 2. Oh, ada yang ditanyakan nggak setiap capaian ini? Sebelum saya open pertanyaan untuk yang capaian yang pertama. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk menambahkan shape dasar 2 dimensi? Bu, mau tanya Bu, ini berarti kayak misalnya di project kita, terus di dalamnya itu ada bagian kayak art atau circle atau ellipse, itu tinggal dikopikan aja ininya kan Bu, codingannya ya Bu? Bukan, jadi maksudnya gimana? Jadi keseluruhan layarmu itu ya misalkan kayak gini, keseluruhan layar ini itu harus mencakup semua itu. Jadi ini kan saya minta shape dasar, misalkan ini layarmu ya, ya tambahin aja misalkan matahari bunder gitu, something yang berbentuk bulat. Misalkan Soalnya tadi agak bingung Bu yang soal ini Bu, isinya tuh 10 screenshot gitu loh Bu. oh lah ini cuma screenshot biasa aja kan game Oh atau kayak animasi. biasa ya Bu? Iya, screenshot biasa. Masalahnya gini, kita kan membuat project animasi, something yang bergerak gitu kan. Lah masuk screenshot-nya mek siji gitu kan. Jadi misalkan ini saya play ya, nanti nah dia gerak ke sini, saya screenshot, screenshot, screenshot. Pas dia di sini screenshot lagi kayak gitu loh. Hanya untuk memperlihatkan bahwa misalkan objeknya ini bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu aja. Jangan yang pas dia di posisi yang sama ini kamu screenshot, misalkan kayak gini kamu screenshot, ya ojo. Misalkan ini di screenshot, terus maju dikit di screenshot, ke atas ini di screenshot kayak gitu loh. Baik Bu. Maksudnya adalah seperti itu. Terus untuk capaiannya ini shape dasar 2 dimensi, misalkan ini wis apik kayak gini, tambahi kotak, misalnya tambahi kotak, kasih keterangan Nuril Esti misalkan nama saya gitu. Itu ya termasuk karena kamu sudah menambahkan kotak atau kamu bikin garis atau bikin lingkaran terserah apa pokoknya di dalam layarmu itu tampil objek 2 dimensi tadi. Terserah mau dikasih warna apa aja, nggak dikasih warna nggak ya nggak apa-apa, cuma outline tok ya nggak apa-apa gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan tentang shape 2 dimensi? Bu, itu harus satu frame semua Iya, atau satu frame. enggak? Saya buat ini Bu, saya kayak kasih apa ya? Misal kayak ada pilihannya gitu, nah yang pertama itu apa, tampilnya yang kedua apa gitu Bu. Soal. Maksudnya Iya gimana? saya beda-bedakan tampilannya, jadi nggak jadi satu semua dalam satu frame langsung Milihnya gitu. ya apa? Pakai keyboard, Oh, jadi misalkan di sini ada kayak kayak menu gitu Bu. kayak menu ya, kayak kita main Iya, game. Game kan iya. ada start game, eh, start game, terus kredit, misalkan kayak gitu kan, atau help. Kayak menu itu Bu, kayak menu biasa. Misal yang pertama itu tampil kotak-kotak itu tadi, Tapi terus ada harus di animasinya enter gitu. dulu gitu nggak? Ketika dipilih ke panah atas bawah, itu harus di enter Harus dulu. milih sih Bu, dari awal itu hitam aja, terus nanti Hmm. misal kayak ada inputan dari keyboard, nanti Hmm. langsung ke eksekusi pilihan yang mana, terus nanti misal ganti lagi inputannya, nanti ke eksekusi yang program yang mana gitu Bu. Oke, berarti itu kan dalam satu layar ya. Cuma Masih dalam kamu satu program tapi beda itu Bu. Harus ada inputannya sendiri-sendiri. jadi pertama kamu nampilin misalkan background hitam, di situ ada teks misalkan yang Ya, kesorot opsi A, terus bawahnya B lah. Kamu harus menekan tombol panah keyboard atas bawah untuk memilih. Kayak gitu. eh,
Iya kayaknya Bu. Misal ada pertama tampilannya ada ya ada menunya sih, terus baru itu misal di toko apa di pencet satu nanti eksekusi yang shape, terus yang kedua nanti apa yang 3D terus misal, terus yang ketiga ada gambar kayak gitu gitu Bu. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya sekali sekali running itu sudah Bisa tampil mencakup. semua gitu. Mm-mm, Bisa ya masuk semua mm-mm, dokumennya gitu kan mm-mm, Bu. mm-mm, mm-mm, Ya Bu. gitu. Nah, kayak yang punyamu itu berarti kan eh, kenapa saya nyuruh 10 pieces screenshot ya itu tadi misalkan screenshot yang pertama yang waktu milih-milih itu tadi. Dan itu nanti di YouTube, di videonya jelasin juga, ini tampilan awal. Jadi sambil kamu jelasin ini tampilan awal dari project saya. Di sini kita bisa milih terdapat 2 opsi. Ketika tombol keyboard 1 ditekan, maka akan menampilkan A. Ketika tombol keyboard 2 ditekan, maka akan menampilkan B. Nah, itu juga harus dikasih narasi di apa, rekaman video. Jadi jangan cuma mute ngono ya nggak dijelasno iki apa, tapi juga saya harap ya harus dijelasin kamu bikin apa. Jadi kalau cuma di screenshot coding-nya di copy paste di laporan terus di-convert ke PDF kan kurang menjelaskan, kurang bisa menjelaskan kalian tuh bikin apa. Makanya saya suruh bikin video yang di dalamnya ada narasi penjelasan, itu. Oke, bisa kan ya menjelaskan project yang dibuat-buat sendiri. Maksudnya kan pasti kalian paham sehingga kalian sendiri, kecuali dibikinin orang. Gitu. Oke, lanjut yang kedua ya. Nah, ini kan yang kedua adalah picture yang telah dilakukan pengolahan citra. Nah, misalkan kalian bikin game kayak gini. Ini kan kebetulan background-nya ini kan gambar wis jadi ya. Tinggal gambar ini misalkan background saya grayscale-kan gitu, sudah termasuk. Atau misalkan kalian sempilin gambar di sini kecil, atau gambar matahari ini taruh di sini, terus kalian grayscale-kan itu boleh. Gitu. Itu untuk capaian yang nomor 2, bobotnya adalah 15. Terus capaian yang nomor 3 adalah teks. Jadi teksnya itu bukan kayak gini kan wis include di gambar toh ya teks biasa. Teksnya adalah NBI sama nama kalian. Itu kan gitu. Mencirikan identitas kalian. Nah, nama NBI terus kelas apa. Nah, itu poinnya adalah 5. Terus yang capaian yang keempat adalah membuat transformasi geometri bidang 2 dimensi. Jadi misalkan shape yang di sini yang 2 dimensi ini tadi kalian gerakin pakai translasi atau kalian putar-putar terus pakai rotasi. Misalkan kayak mataharinya muter ya, kalian bikin berarti itu kan dirotasi. Nah, itu sudah kalau misalkan kalian membuat sebuah objek matahari yang berputar, berarti kalian sekali bikin itu sudah memenuhi 2 capaian, yaitu capaian yang pertama rotasi dan capaian yang keempat dan ke-1. Ke-1-nya adalah circle. Ya, gitu. Untuk transformasi geometri itu bobotnya adalah 20 dan minimal 2 ya. Jadi yang paling gampang kan rotasi translasi itu. Nilainya poinnya adalah 20. Terus yang kelima adalah menerapkan konsep animasi. Nah, animasi di materi yang sebelumnya itu kan nah, pokoknya something yang bergerak. Terus ya, pokoknya something yang bergerak dan nggak harus objek yang bergerak. Misalkan kayak project timer itu, timer yang kemarin itu juga termasuk ke dalam animasi. Pokoknya kalian jelasin aja konsep animasi yang kalian pakai itu yang seperti apa. Gitu, itu poinnya Pindahan adalah koordinat gitu Bu ya. misalkan objek yang bergerak itu bukan manual koyok digerakno menggunakan keyboard enggak, tapi otomatis. Misalkan 1 detik geser 10 pixel ke kanan. Seperti itu terus mentok misalkan mentok ke kanan, dia turun ke bawah. Nah, itu juga sudah disebut menerapkan konsep animasi. Sudah memenuhi capaian yang nomor 5 dengan bobot nilainya adalah 30.
Terus yang terakhir adalah terdapat interaksi dengan mouse atau keyboard. Terserah mau dipilih yang mana. Contohnya misalkan tombol panah keyboard untuk menggerakkan sebuah objek. Seperti itu. Misalkan kayak ini tadi karakter utamanya kan digerakkan menggunakan objek. Nah, itu sudah dianggap memenuhi untuk capaian yang ke-6 dengan bobotnya adalah 15. Atau cuma mendeteksi posisi XY dari mouse terus ditampilkan berupa teks kayak yang materi sebelumnya ya. Nomor berapa materi ini? Nomor 8 kayak ya. Nah, itu malah sudah langsung memenuhi yang nomor 6 sama nomor 3. Sing iki lho, kok 3 dimensi? Grafik interaktif nomor 6 ya. Nggak ada ya di sini ya. Perasaan saya dulu pernah nyontohin apa di kelas yang satunya ya. Jadi dia get position XY, kan ini, mouse. Yang ngikutin kursor gitu. Nah, iki lho, ya. Kalau ini kan cuma ngedraw bundar ya. Ngedraw ellipse di position mouse X sama mouse Y. Misalkan kalian menulis teks ya, di mana di dalam teksnya itu yang ditampilkan adalah mouse X sama mouse Y. Itu wis double sekali dayung 20 terlampaui. Jadi kalian bikin itu aja, kalian sudah memenuhi capaian nomor 3 sama capaian yang nomor 6. Gitu, bikin yang ini. Menampilkan teks, di mana yang ditampilkan adalah nilai dari mouse X sama mouse Y. Seperti itu. Udah 6 aja, bobotnya untuk yang terakhir, interaksi mouse atau keyboard adalah 15. Kalau di total jumlahnya adalah 100. Terus kalau ada pertanyaan, Bu, gimana kalau saya nggak nerapin interaksi mouse sama keyboard, tapi nomor 1 sampai nomor 5 saya lengkap, Bu. Ya wis berarti 100 kurangi 15 berapa? 85. Itu nilaimu. Gitu. Terus misalkan saya nggak ini Bu, nggak nerapkan animasi, tapi yang lainnya komplit. Ya wis berarti 100 dikurangi 30, ya nilaimu 70. Gitu. Kalau misalnya Bu saya wis mari kabeh saya terapkan semua ya nilaimu 100 gitu aja. Ya, Misal pakai kamera itu termasuk interaksi mouse nggak? Kamera? Kamera, ya. Itu termasuk interaksi dengan mouse atau enggak? Kamu nyalain kamera? Iya, ada kameranya. Jadi bisa diputar-putar gitu gambarnya. Nyalain kamera terus bisa diputar-putar. Maksudnya Ya, Bu, enggak? pakai EasyCam. Maksudnya Bu yang ini Bu, yang sistem tata surya. Kan Ya, kayak gitu. di P5JS itu supaya bisa kelihatan detailnya itu kan ada ini Bu, bagian kamera itu Bu, program kameranya, kamera full. Ya, Bu. Jadi bisa dilihat dari sudut yang lain. Nggak hanya Gerain ya dari pakai satu apa? sudut. Pakai mouse, Bu, diklik gitu. Oh, oke. Ya nggak apa-apa. Itu project 3 dimensi. Iya, Bu. Ya nggak apa-apa. Gerakin kameranya kan pasti entah itu pakai mouse yang di hold terus digeser atau menggunakan keyboard, ya nggak apa-apa, itu bisa dibilang telah memenuhi capaian yang nomor 6. Tetapi juga waktu di video dijelasin ya, terus waktu di lembar jawaban itu ya jelas ngapisan. Seperti itu. Oh iya, Bu. Saya gini. Iki mau kelupaan belum bikin lembar jawabannya. Jadi kurang lebih itu kayak gini. Lembar pengesahan. Ya,
Saya stop share screen dulu. Lembar jawaban. Grafik D. Share screen lagi. Nah, ya ini lembar jawabannya. Terus ini adalah full kode program ya. Jadi langsung aja CTRL A ya. CTRL copy terus CTRL paste langsung ngono. Terus ini sepuluh pieces screenshot. Terus ini adalah ini capaian. Jadi tiap capaian itu dikasih kode program sama screenshot ya. Setiap capaian ini link YouTube. Jadi ini pertama, jadi kenapa saya kasih lembar jawaban biar ngoreksinya lebih mudah. Jadi nggak acak, kadang kan arek-arek ada yang link YouTube di awal, di akhir, terus pokoknya urutannya gak sama. Jadi ini saya bikinkan lembar jawaban biar urutannya sama. Jadi yang pertama link YouTube-nya apa? Terus full kode program, di copy paste di sini, screenshot-nya ada 10, copy paste di sini, capaian yang pertama, capaian ke-1, terdapat shape, capaian kedua, insert picture, capaian ketiga, adalah teks. Oke, capaian keempat adalah capaian kelima, menerapkan. Oke, mungkin sambil saya ngedit ini ada yang mau ditanyakan? Waktunya saya perpanjang ya, sampai hari Selasa. Kalau yang kemarin jam itu kan hari Minggu. Karena ini saya juga hari Kamis ini baru memflorkan capaian apa aja yang checklist apa aja yang harus ada di project, makanya saya perpanjang waktunya sampai hari Selasa minggu depan. Berarti untuk skor juga termasuk animasi, Bu? Maksudnya? Ya, Gimana? misalkan bikin game apa gitu, terus kalau misal ngenain musuh terus skornya nambah satu gitu. Kenapa? Termasuk animasi apa enggak? Iya, termasuk animasi itu.
Dan juga gini, kalau kayak gitu kan berarti animasi tapi yang sudah bukan cuma gerakin objek aja kan. Berarti kamu bisa dapat nilai misalkan full 30 tadi. Kalau cuma animasinya gerakin tok, simple as that gitu kan. Yo nggak fair juga misalkan sama-sama saya beri nilai 30 gitu. Jadi ya agak kurang kayak gitu loh. Baik, Bu. Ya kenapa animasi nilainya paling tinggi kan ya 30 karena itu tadi animasi kan luas penerapannya. Jadi bagi mahasiswa yang wis soro-soro bikin animasi semi-semi game gitu kan, ngonek nabrak musuh, musuh karakternya akan mati, terus nyawanya berkurang. Nah, untuk mengantisipasi itu, makanya saya beri nilainya yang paling banyak yaitu 30. Jadi cuma jika ketemu coding yang cuma gerakin dari kanan ke kiri, mondar-mandir gitu aja, ya nilainya nggak bisa saya kasih 30, nggak fair dong sama mahasiswa yang wis soro-soro program game yang seperti tadi yang diomongkan temanmu. Mungkin dapatnya 10 atau 12 kayak gitu kalau yang cuma gerakin objek dari kanan ke kiri. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Dan Jadi misal, oh mengumpulkannya ya, Bu. prioritaskan ke elitak ya. Kan saiki kadang si AKT error. Tapi semoga aja enggak. Itu prioritaskan untuk nguploadnya di elitak dulu. Kok full gitu ya. Silakan tanya, mau tanya apa tadi? Ya Bu, berarti tadi misal kayaknya saya berarti tiap bagian ada ceritanya sendiri-sendiri gitu Bu ya. Jadi nggak hanya sekedar animasi kayak kalian Ibu tadi. Misal Hmm? misal misal di button satu terus nanti ada game gimana gitu. Gitu Bu. Hmm? Kenapa? Untuk untuk kan tadi katanya ibunya kalau misal animasi biasa aja kan nilainya nggak sampai full gitu kan Bu. Heeh. Ya berarti harus ada itu sih juga berapa? Ya. Ya paling kalau kayak gitu dapatnya 20. Kan kamu juga saya lihat juga kan kamu kan ada menu-menu tambahan kayak gitu. Tetap dilihat juga tentang ke apa ya? Kesulitan, apa ya? Angel tagak gawene gitu loh. Secomplicated apa gitu. Tetapi untuk pandangan bobot nilai itu seperti ini maksimalnya kayak gitu. Maksudnya saya juga Ya, nggak Bu. bisa nggak masalahnya gini kan selama ini kan bikin project langsung kasih nilai 85, 80, 75. Nah dasarnya itu apa? Makanya saya saya breakdown kan untuk tiap capaian-capaian ini ada bobot nilainya sendiri-sendiri kayak gitu. Tapi yo tetap kayak animasi kan nggak bisa saya samain yang bikin game terus game ketabrak musuh terus dia mati. Saya kasih 30. Terus ada temennya yang cuma bikin bola geser dari kanan ke kiri. Kalau sudah mentok balik ke kiri lagi, misalkan ini bola geser terus ya 30 juga kan nggak nggak fair juga. Enggak arek-arek Ya, Bu. padha gawe mek ngono tok lah. Kreativitasnya kurang termotivasi nanti. Makanya saya bedain nilainya. Kalau cuma geser-geser tok gitu 10. Tapi yang dengan beberapa coding tambahan jadi lebih menarik bisa dapat nilai maksimal yaitu 30 gitu.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini ada 18 ya. 18 orang dari yang seharusnya adalah 32. Terus ini di IAS Siakat itu sudah saya upload. Waduh. Di ini ya, komputer grafik. Nah, silakan ngupload UAS-nya di sini. Terus di Elita ya. Di Elita kalau kalian scroll ke minggu ke-16, ini link Zoom yang sekarang. Nanti di sini akan ini nanti saya geser ke atas, ini isinya hasil rekaman Zoom kita sekarang. Terus untuk soal EAS bisa di-download di Elitak ataupun di Siakat sini ada. Terus submit-nya untuk Siakat di sini sudah saya sertakan juga petunjuknya dan capaian-capaiannya juga. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, untuk submit yang di Elitak ya. Ini saya sudah login view as siswa. Nah, ini kan kalian nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Tambahkan pengajuan. Nah, di sini itu ada 2 isian. Yang pertama teks daring itu buat ngisi link YouTube kalian. Caranya gimana? Caranya pilih ini. Ojo langsung di copy paste biasa, tapi create link. Pakai ini ya. Create link. Terus ini link YouTube. Nah, baru yang pengiriman berkas ini adalah laporan PDF kalian. Gitu. Oke, jadi ini adalah link YouTube dan ini adalah laporan PDF. Untuk yang di Siakat, karena nggak bisa, cuma opsinya cuma ngupload PDF, ya wes ngupload PDF file. Gitu. Tapi yang di yang di Elitak jawaban 2, yaitu link YouTube sama upload file PDF. Ini sudah saya protect cuma PDF tok yang bisa ke-upload ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Gimana? Jelas ya? Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyain di grup WA.